people changing like the seasons, they never giving reasons. Was something I believe in, what we got going is deep shit. Cause people changing like the seasons, they never giving reasons. Was something I believe in, this is only where. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi numerik, dan adapun saya dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, adapun mengenai deskripsi masalah pada interpolasi itu ya, interpolasi ini adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Nah, titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Nah, fungsi interpolasi ini biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu. Salah satunya adalah fungsi polinomial yang paling banyak dipakai. Nah, adapun mengenai tujuan utama, yaitu mendapatkan polinomial hampiran. Nah, ini merupakan untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi. Nah, di antara fungsi-fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi hampiran ini adalah fungsi polinomial, fungsi trigonometrik, dan fungsi rasional. Nah, untuk fungsi-fungsi polinomial ini banyak dipakai dalam praktek karena fungsi-fungsi tersebut itu mudah untuk dihitung nilainya, diturunkan, diintegralkan, dan perilakunya baik semua turunannya ada dan kontinu. Nah, adapun untuk mengenai konsep metode dalam interpolasi ini, yaitu yang pertama itu ada interpolasi linear, dan yang kedua yaitu interpolasi polinom, yang dimana interpolasi polinom ini terbagi atas dua, yaitu polinom kuadrat dan polinom Newton. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu ada Lagrange, dan yang keempat ada spline, yang dimana terbagi atas dua, yaitu linear dan kuadratik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan interpolasi linear. Nah, untuk ini metode yang dimana kita itu menentukan titik-titik antara dari dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Nah, untuk pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yang dimana P1-nya itu X1, Y1 dan P2-nya itu X2, Y2. Nah, teman-teman bisa lihat untuk penjambarannya di sini. Nah, di mana Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 itu sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Maka kita dapatkan hasilnya itu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikalikan dengan X dikurang X1. Dan di mana Y-nya itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Maka didapatkanlah persamaan seperti ini, yang dimana Y sama dengan YN ditambah 1 dikurang YN per XN ditambah 1 dikurang XN dikali X dikurang XN ditambah YN. Nah, teman-teman bisa lihat grafiknya. Ini grafik dari interpolasi linear. Nah, adapun untuk algoritma interpolasi linear ini, yang untuk step pertama itu kita masukkan dua titik data, yang dimana P1-nya itu kita andaikan X1, Y1, dan P2-nya itu kita andaikan X2, Y2. Setelah itu, untuk step yang selanjutnya itu yang kedua, kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari, dengan X-nya itu lebih besar X1 dan X-nya itu lebih kecil dari X2. Nah, untuk step ketiga yaitu kita hitung nilainya, yang dimana persamaan yang ditemukan tadi. Nah, kita lihat Y itu sama dengan YN ditambah 1 dikurang YN per XN ditambah 1 dikurang XN dikali X dikurang XN ditambah YN. Nah, selanjutnya untuk step keempat yaitu kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, yaitu Y, X, Y. Nah, untuk mau lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal dalam interpolasi linear. Nah, untuk sebuah bola itu dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar, diperoleh data tinggi bola, kita misalkan H, setelah T-nya itu detik sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat datanya di sini, di mana waktu dan ada tinggi. Nah,
Terus pertanyaannya, berapakah tinggi bola saat T-nya itu sama dengan 3,5? Nah, maka untuk penyelesaiannya, yang pertama kita ketahui itu waktu dan tingginya. Nah, maka kita masukkan tadi persamaan yang dijabarkan pertama pada slide-slide sebelumnya. Nah, maka didapat hasilnya itu untuk nilai yang pertama yaitu 40, Y-nya itu 40 dikurang 45 per 4 dikurang 3 dikali 3,5 dikurang 3 ditambah 45. Nah, itu kita substitusikan. Nah, sehingga menghasilkan min 5 per 1 dikali 0,5 ditambah 45. Hasilnya itu 42,5. Nah, teman-teman bisa ketahui bahwasanya X1, Y1-nya itu sama dengan 3,45 dan X2-nya dan Y2-nya itu sama dengan 5,25. Nah, jadi tinggi bola saat T-nya itu sama dengan 3,5 itu adalah 42,5 meter. Nah, untuk bentuk umum interpolasi polinomial ini, yang dimana kita ketahui ada polinom orde 1, yaitu dimana P1-nya itu X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0. Dan untuk polinom orde 2-nya, kita bisa lihat di sini, yaitu P2-nya X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Nah, untuk polinom orde 3-nya yaitu dimana kita ketahui P3-nya itu X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah A3 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, begitupun dengan yang kita ketahui persamaan polinom orde n-nya, yang dimana didapatkan rumusnya Pnx sama dengan A0 ditambah A1 X dikurang X0 ditambah sampai dengan AN dikali X1 X dikurang X0 dikali X dikurang X1 sampai dengan X dikurang Xn dikurang 1. Nah, untuk bentuk umum interpolasi polinomial ini, teman-teman bisa lihat di mana kita ketahui apabila A0-nya itu sama dengan fx0, maka A1-nya kita dapat tuliskan seperti ini. Seperti ini. Fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 sama dengan fx1, x0. Nah, di sini dengan juga A2-nya. Nah, ini A2-nya, di mana menghasilkan fx2 dikurang x1 dikurang x0 sampai dengan AN dan bentuk persamaannya seperti ini. Yang dimana akan menghasilkan fxn, xn dikurang 1 sampai dengan x2, x1 dan diketahui x0-nya. Nah, jadi ini merupakan divided untuk difference. Nah, untuk selanjutnya pembahasan interpolasi kuadrat. Nah, dalam metode interpolasi kuadrat ini kita membutuhkan minimal 3 titik yang kita hubungkan dengan kurva mulus apabila terdapat 3 titik data untuk maka kita memprediksi nilai suatu titik yang dimana kita gunakanlah polinomial orde 2 yang berbentuk seperti ini, yang dimana tadi diketahui pada saat slide sebelumnya, yang dimana P2-nya itu sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Nah, teman-teman bisa lihat seperti inilah tadi untuk penjabarannya yang diketahui untuk P2-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah grafik dari polinomial orde 2. Sehingga itu dapat berbentuk seperti lengkungan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke algoritma interpolasi kuadrat. Nah, untuk yang step pertama, yang dimana kita ketahui untuk interpolasi kuadrat itu menggunakan 3 titik data. Maka kita misalkan P1-nya itu sama dengan X1, Y1, P2-nya sama dengan X2, Y2, dan P3-nya X3, Y3. Nah, untuk step yang kedua itu kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari, yang dimana X-nya itu lebih besar dari X1 dan X-nya lebih kecil dari X2. Atau bisa juga X-nya itu lebih besar dari X2
dan X-nya itu lebih kecil dari X3. Nah, untuk step selanjutnya itu yang ketiga, yang dimana kita tentukan untuk polinomial orde 2-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan polinomial orde 2. Nah, setelah kita tentukan untuk polinomial orde 2-nya, yaitu step selanjutnya itu step keempat, yaitu kita hitung nilai polinomial orde kedua dengan menggunakan persamaan ini. Nah, untuk step yang terakhir, yaitu kita tampilkan nilai titik yang baru yang dicari, yang itu Q, dan misalkan Q X, Y. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh interpolasi kuadrat. Yang dimana soalnya yaitu tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4-nya itu sama dengan 1,3862944, dan untuk len 6-nya yaitu sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi kuadrat, di mana nilai eksak len 2-nya ini sama dengan 0,6931718. Nah, jadi ini yang kita ketahui sekarang. Teman-teman bisa lihat ini adalah yang kita ketahui sekarang. Dan dimana kita masukkan tadi untuk persamaan rumus dari polinomial orde 2-nya. Maka kita substitusikan untuk hasil ini. Dimana A1-nya itu sama dengan 0,46209813, dan untuk A2-nya yaitu hasilnya seperti ini. Nah, tadi kita ketahui di mana sudah didapatkan untuk A1 dan A2-nya, dan di mana setelah itu kita masukkan polinomial orde 2 yang dimana persamaannya tadi yaitu P2-nya X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 X dikurang X0 dikali dengan X dikurang X1. Maka didapat hasilnya seperti ini, yaitu P2-nya itu sama dengan 0,565844436. Maka untuk galatnya yaitu epsilon sama dengan hasil yaitu 18,4%. Nah, selanjutnya untuk pembahasan interpolasi Newton. Nah, untuk interpolasi Newton ini atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton, yang dimana muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial berderajat n dikurang 1. Nah, maka untuk persamaannya seperti ini. Pnx sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah sampai dengan AN dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 sampai dengan X dikurang Xn dikurang 1. Nah, untuk algoritma dari interpolasi Newton ini, teman-teman bisa lihat yang dimana step pertama kita masukkan n titik datanya. Maka didapatkan seperti ini. Untuk step pertama dari algoritma interpolasi Newton. Nah, setelah itu, untuk step keduanya kita masukkan nilai X-nya dari titik yang akan kita cari. Yang dimana untuk ketentuannya itu X-nya itu harus lebih besar dari X1 dan X-nya lebih kecil dari X2. Atau bisa juga X-nya itu lebih besar X2 dan X-nya itu lebih kecil dari X3. Atau kita gunakan Xn dikurang 1 di mana X-nya itu lebih besar dari Xn dikurang 1 dan lebih kecil dari Xn. Nah, untuk step selanjutnya itu step ketiga yang dimana kita tentukan A0, A1, A2-nya dengan menggunakan persamaan ini. Nah, sampai dengan kita cari AN-nya. Nah, untuk step keempat yaitu yang dimana kita hitung nilai Y dari polinom orde N. Nah, dimana kita ketahui tadi untuk persamaan dari polinom orde N ini seperti ini. Nah, untuk step terakhir yaitu kita tampilkan nilai titik baru yang dicari atau kita misalkan Q-nya itu X, Y. Nah, untuk lebih jelasnya untuk contoh interpolasi Newton ini yang dimana untuk soalnya dalam contoh 2 dan 3 titik data X0 sama dengan 1, X1-nya sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan 6 yang dimana digunakan untuk mengestimasi len 2 dengan parabola. Nah, sekarang dengan menambahkan titik keempat yaitu X3-nya sama dengan 5
maka kita misalkan Y itu sama dengan X, Y 1,6094379, yang dimana hitung len 2 dengan interpolasi polinomial orde 3. Nah, maka yang pertama kita lakukan yaitu menghitung A1, A2, dan A3, yang dimana kita ketahui untuk A1-nya itu dimana X1 dan X0-nya itu 0,46209813, dan untuk Fx2 dan X1-nya itu 2,20273255, dan untuk Fx3 dan X2-nya itu 0,1823210. Nah, untuk A2-nya yaitu kita dapatkan 0,0518731116, yang dimana untuk Fx3, X2, dan X1-nya itu kita dapatkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari A3-nya, yang dimana kita dapatkan hasil ini. Nah, maka kita bisa ketahui untuk X0 itu sama dengan 1, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, X3 sama dengan 5, dan X-nya itu sama dengan 2. Dan kita dapatkan tadi untuk Fx1 dan Fx2, dan yang terakhir itu Fx3. Yang kita cari itu sekarang adalah Fx sama dengan, yang kita belum ketahui. Nah, maka untuk menyelesaikan tadi untuk soal di mana kita sudah dapatkan nilai A1, A2, dan A3-nya, maka kita masukkan persamaan untuk interpolasi polinomial orde 3-nya, yang dimana rumusnya seperti ini. Sehingga kita dapatkan untuk P3-nya yaitu 0,287686964. Nah, teman-teman juga bisa lihat untuk galat yang didapat yaitu epsilon sama dengan hasil 9,3%. Ini adalah errornya. Nah, selanjutnya untuk algoritma MATLAB dari interpolasi Newton ini, yaitu yang dimana kita menghitung polinomial Newtonnya, maka bentuknya itu seperti ini. Nah, untuk menghampiri fungsi fx dengan menggunakan n positif, titik yang berlainan, yang dimana kita input untuk x1, fx1, x2, fx2, sampai dengan xn ditambah 1. Yang dimana kita ketahui outputnya ada A1, A2, A3, sampai dengan AN ditambah 1. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang dimana K-nya ini sama dengan 1,2, sampai dengan N plus 1. Nah, D-nya ini itu 1, K dikali F XK. Nah, terus yang kedua, untuk A1-nya itu sama dengan D, 1,1. Nah, dan untuk J-nya sama dengan N plus 1. Nah, teman-teman bisa lihat, kita cari yang ini. Nah, selanjutnya untuk step terakhir yaitu kita stop. Nah, selanjutnya untuk pembahasan interpolasi Lagrange, yang dimana interpolasi polinomial Lagrange ini kita gunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1, yang dimana kita ketahui X1, Y1, untuk P2-nya X2, Y2, untuk P3-nya X3, Y3, dan sampai dengan Pn-nya itu Xn, Yn, dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan didefinisikan dengan formula seperti ini. Yang dimana untuk identitasnya itu sama dengan 0,1,2 sampai dengan n. Nah, untuk interpolasi Lagrange ini, yang dimana untuk polinom orde pertamanya yaitu f1x sama dengan x dikurang x1 per x0 dikurang x1 dikali dengan fx0 ditambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali fx1. Nah, ini bentuk polinom orde pertama. Dan untuk bentuk polinom orde keduanya itu berbentuk seperti ini. Nah, untuk interpolasi ini itu merupakan bentuk paling mudah untuk dipahami,
Namun banyak orang untuk tidak menyukai ini karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi itu sangat besar. Nah, adapun untuk algoritma interpolasi Lagrange ini, untuk step pertama kita masukkan n titik data yang diberikan, yang dimana P1-nya itu sama dengan X 1,Y1, P2-nya sama dengan X2,Y2, sampai dengan Pn-nya itu Xn, Yn. Dan untuk step yang kedua, yaitu kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X-nya itu lebih besar X1 dan X-nya itu lebih kecil dari X2, atau X-nya itu lebih besar dari X2 dan X-nya itu lebih kecil dari X3. Nah, atau kita ketahui di mana Xn dikurang 1 itu lebih lebih kecil dari X dan X-nya itu lebih kecil dari Xn. Nah, selanjutnya kita step ketiga kita hitung nilai Y-nya, yang dimana kita menggunakan persamaan ini. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan untuk step ketiga yaitu hitung nilai Y-nya, maka setelah itu kita tampilan nilai titik baru yang dicari, yaitu Q, X, Y. Nah, adapun untuk lebih jelasnya yaitu contoh interpolasi Lagrange, yang dimana tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,38629944, dan untuk len 6-nya itu sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2. Maka kita dapat selesaikan, yang dimana yang pertama kita tentukan dulu P2X-nya, maka didapat itu hasilnya ini 0,56584436 dari persamaan polinomial orde 2-nya. Nah, selanjutnya kita tentukan galatnya, yang dimana untuk epsilonnya itu sama dengan kita masukkan persamaan yang ini dengan yang sebelumnya tadi didapatkan. Maka itu kita bisa dapatkan yaitu 18,4%. Nah, ini merupakan galatnya yaitu 18,4%. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan interpolasi spline linear. Yang dimana interpolasi spline ini kan tadi terbagi atas dua, yang pertama linear dan yang kedua itu kuadratik. Nah, dimana interpolasi spline linear ini merupakan suatu fungsi yang terdiri dari atas beberapa potong fungsi polinomial yang dirangkaikan bersama dengan beberapa syarat kemulusan. Nah, interpolasi spline ini yaitu interpolasi setiap potongan. Nah, kita misalkan jumlah titik datanya itu n plus 1, maka interpolasi polinomialnya itu tingkat n. Nah, untuk polinomial bertingkat besar yang dimana n-nya itu lebih besar, maka mengalami kesulitan apabila titik-titik data itu menunjukkan adanya perubahan tiba-tiba di suatu titik tertentu, yang dimana perubahan gradien secara tiba-tiba. Nah, dalam situasi tersebut, polinomial bertingkat kecil atau n itu lebih sama dengan n itu lebih kecil, nah dapat lebih tepat untuk mewakili pola data spline terdiri dari yang dimana spline linear dan spline kuadratik. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah grafik dari spline linear. Nah, untuk algoritma interpolasi spline linear ini, yang dimana untuk yang pertama itu data urutnya itu berupa X0, X1, X2 sampai dengan Xn. Yang dimana kita misalkan kita ketahui n plus 1-nya dan buah pasang titik data. Yang dimana kita misalkan untuk M1, X1,Y1, M2-nya X2,Y2, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita sambungkan di antara dua buah titik dengan garis yang dimana dicari nilai X dari dua buah titik itu. Yang dimana X-nya itu harus lebih besar sama dengan X1 dan X-nya itu harus lebih kecil sama dengan X2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita menghitung persamaan spline linearnya dengan rumus seperti ini. Ini adalah rumus spline linear yang bakalan kita gunakan untuk contoh soal yang akan kita pakai. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk saja untuk contoh soal dari interpolasi spline linear ini, yang dimana dari tabel berisi 5 himpunan data algoritma natural,
carilah nilai interpolasi saat X-nya itu sama dengan 1,1, 1,22, 1,33, 1,44 sampai dengan 1,49. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah data dari soal yang kita ketahui. Nah, maka penyelesaiannya yaitu seperti ini. Yang dimana tadi kita ketahui untuk rumus interpolasi spline linearnya, maka kita substitusikan untuk fx-nya itu sama dengan fx0 ditambah x1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 dikali dengan x dikurang x0. Maka kita substitusikan data yang kita ketahui. Nah, maka kita bisa lihat untuk fx1-nya itu seperti ini. Kita buktikan bahwasanya X-nya itu lebih besar sama dengan 1,1 dan X-nya itu lebih kecil sama dengan 1,2. Itu terbukti. Dan untuk fx2-nya itu kita bisa dapatkan nilainya seperti ini. X lebih besar sama dengan 1,2 dan X lebih kecil sama dengan 1,3. Nah, dan untuk F3-nya kita dapatkan seperti ini. X lebih besar sama dengan X 1,3 dan X-nya itu lebih kecil sama dengan 1,4. Dan untuk F4-nya kita dapatkan X-nya lebih besar sama dengan 1,4 dan X-nya lebih kecil sama dengan 1,5. Nah, ini lebih jelasnya. Nah, sehingga kita dapatkan untuk tabel dari interpolasi spline linear ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke interpolasi spline kuadrat, yang dimana spline kuadratik ini adalah spline berderajat 2, sehingga spline kuadratik ini diperoleh dengan menurunkan sebuah polinom orde kedua untuk setiap interval di antara titik-titik data. Untuk mendapatkan kurva yang memiliki diferensial atau laju perubahan ke M, itu kontinu di titik data, maka diperlukan kurva spline yang bertingkat paling kecil, yaitu n plus 1. Maka kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Ini merupakan yang ditanda panah ini yaitu second order spline. Nah, untuk interpolasi spline kuadrat ini di mana rumusnya yaitu untuk polinomial tingkat 2 yaitu fx sama dengan aex kuadrat ditambah bix ditambah ci, yang dimana untuk n plus 1-nya itu titik data ini itu sama dengan 0,1,2 sampai dengan n, itu terdapat n interval, sehingga terdapat 3n koefisien yang harus dicari, yaitu ai-nya, bi-nya, dan ci-nya. Nah, untuk fx-nya itu sama dengan aix kuadrat ditambah bix ditambah ci itu jika pada interpolasi spline linear yang menghubungkannya adalah suatu garis lurus, maka pada interpolasi spline kuadrat ini penghubungnya adalah sebuah persamaan kuadrat. Nah, maka untuk persamaan spline kuadratik ini sebagai berikut. Nah, ini merupakan bentuk dari persamaan spline kuadratik, yang dimana fx-nya itu sama dengan a1x kuadrat ditambah b1x ditambah c1. Begitupun dengan untuk mencari fx sama dengan a2x kuadrat ditambah b2x ditambah c2, yang dimana dengan ketentuan x-nya itu lebih besar sama dengan 0, x0, dan untuk x-nya itu lebih kecil sama dengan x1 untuk fx yang persamaan yang pertama. Dan untuk persamaan yang kedua, yang dimana ketentuannya yaitu X-nya itu lebih besar sama dengan X1 dan X-nya itu lebih kecil sama dengan X2. Selanjutnya untuk algoritma interpolasi spline kuadrat ini, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu kita mencari nilai X dari data yang ada. Maka sebelumnya perlu dicari nilai I-nya, BI-nya, dan CI-nya. Yang dimana dengan I-nya ini sama dengan 1,2 sampai dengan N setiap spline yang memiliki dua poin yang saling terhubung sehingga terdapat dua persamaan seperti berikut. Nah, untuk persamaan pertamanya itu yang kayak gini. Nah, dan yang ini adalah untuk persamaan yang kedua.
Nah, maka terdapat persamaan kuadrat sebanyak 2n. Nah, selanjutnya untuk mencari titik X itu setiap persamaan kuadrat perlu diturunkan turunan dari dua spline pertama yang bersifat kontinu. Maka didapat persamaan ini. Teman-teman bisa lihat untuk persamaannya, dia berbentuk seperti ini. Nah, adapun karena sifatnya itu dia tadi kontinu, maka kedua spline itu terhubung pada satu titik yang sama, yaitu X-nya itu sama dengan X1. Maka untuk persamaan yang kita dapatkan untuk persamaan yang ketiga itu yang berbentuk seperti ini. Nah, tetapi kondisi terakhir yang dapat dibentuk bebas sebagai turunan kedua spline ini di antara dua titik pertama menjadi 0. Maka untuk persamaan yang keempat yaitu 2A1X ditambah B1 sama dengan 0. Maka A1-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa simpulkan di mana itu terdapat persamaan sebanyak 3N. Dan ada sejumlah 3N nilai yang konstanta yang perlu kita ketahui. AI, BI, dan CI-nya. Jika ketiga konstanta tersebut itu sudah diketahui, maka nilai X selanjutnya itu akan jauh lebih mudah untuk dicari. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh interpolasi spline kuadrat, yang dimana kita ketahui dari tabel ini berisi 5 himpunan data algoritma natural, yang dimana kita cari nilai interpolasi saat X-nya itu 1,11, 1,22, 1,33, 1,44, sampai dengan 1,49. Mana itu XI dan FXI-nya yang kita ketahui. Nah, maka kita dapat menyelesaikannya, yang dimana menggunakan persamaan yang pertama. Nah, sehingga menghasilkan untuk fx1-nya itu 0,0953 dan untuk fx2-nya itu 0,1823 dan untuk fx3-nya itu 0,2624 dan untuk fx4-nya itu 0,3365. Nah, kita ketahui persamaan keduanya, yang dimana menghasilkan untuk X1-nya seperti ini 0,1823 dan untuk X2-nya 0,2624 dan untuk Fx3-nya itu 0,3365 dan untuk F4-nya yaitu 0,4055. Nah, dari mana kita mendapatkan hasil ini? Yaitu dari persamaan yang dimana kita ketahui ada 4 persamaan tadi. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke nilai-nilai yang ada pada tabel tadi, sehingga mendapatkan nilai ini. Fx1, Fx2, Fx3, dan Fx4. Nah, untuk persamaan ketiga yaitu menghasilkan bentuknya seperti ini. Nah, maka untuk persamaan yang keempat, yang dimana kita ketahui A1-nya sama dengan 0, yaitu dengan menggunakan pensubstitusian. Maka didapatkan A1-nya itu 0,8617, A2 itu min 1,8553, A3-nya 0,5371, dan A4-nya 1,8895. Maka untuk hasil yang kita dapatkan itu dimana itu X-nya itu lebih besar sama dengan 1,1 dan X-nya itu lebih kecil sama dengan 1,2. Dan untuk Fx2-nya itu dimana X-nya itu lebih besar sama dengan 1,2 dan X-nya itu lebih kecil sama dengan 1,3. Dan untuk Fx3-nya itu dimana X-nya itu lebih besar sama dengan 1,3 dan X-nya itu lebih kecil sama dengan 1,4. Dan untuk Fx4-nya kita dapatkan X lebih besar sama dengan 1,4 dan X-nya itu lebih kecil sama dengan 1,5. Nah, teman-teman bisa lihat datanya itu berbentuk seperti ini yang kita dapatkan.